Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Alif Dani Nurdaus, NIT 6225111350238, kelas N1I. Di sini saya akan menjelaskan tentang generative AI untuk pembelajaran mahasiswa dan juga etika penggunaan AI. Nah, di slide pertama ini kita masuk ke definisi. Jadi, generative AI adalah perangkat cerdas yang bisa menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, musik. Generative AI ini bukan hanya menghasilkan data, tapi bisa menghasilkan banyak hal. Contohnya ya seperti itu, gambar, musik, teks. Nah, contoh dari generative AI ini, contoh yang paling populer yaitu ada ChatGPT, Google Gemini, dan juga Microsoft Copilot yang bisa membantu tugas kreatif dan inovatif. Contohnya seperti saya ini membuat PPT, saya menggunakan AI ChatGPT dan juga Gamma. Dan juga generative AI bisa menjadi asisten pembelajaran. Dalam pendidikan, Gen AI adalah asisten cerdas yang mendukung belajar, bukan pengganti pemikiran kritis. Nah, untuk slide yang kedua, yaitu ada penduluan, latar belakang, evolusi AI dalam pendidikan. Nah, jadi generative AI atau Gen AI ini meresap ke berbagai sektor, termasuk pendidikan, seiring perkembangan pesat AI. Kemampuan Gen AI menciptakan konten baru, menurut pemanfaatan bijak dan bertanggung jawab, terutama di perguruan tinggi. Pemahaman potensi dan batasan Gen AI penting bagi mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, ini definisi AI generatif, yaitu yang pertama, menciptakan konten baru, belajar dari pola data, dan juga otonom dan kreatif. Nah, apa sih itu menciptakan konten baru? AI ini mampu menghasilkan teks, gambar, audio, atau data lain yang original dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi maksudnya itu AI ini tuh bisa belajar atau mengimprove dirinya sendiri untuk menghasilkan hal baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, dia itu dari belajar dari pola data. Maksudnya AI ini dilatih dengan kumpulan data besar untuk memahami struktur dan pola, bukan hanya menyalin informasi. Jadi Gen AI ini pemikirannya tuh sangat luas. Jadi bukan hanya itu doang. Jadi dia tuh bisa menganalisis semua data, lalu lebih dianalisis ke dalam lagi. Jadi dia itu bukan hanya menyalin informasi. Nah, ada otonom dan kreatif. Maksudnya yaitu beroperasi secara mandiri untuk menghasilkan output yang beragam, unik, dan seringkali inovatif. Untuk selanjutnya, contoh nyata penggunaan Gen AI. Untuk contoh yang pertama, yaitu penjelasan materi. Nah, Gen AI menyederhanakan topik kompleks. Contohnya, jika Anda diberi materi dosen, tapi Anda itu tidak mengerti atau belum paham, ingin mengulanginya lagi, Anda bisa menggunakan AI. Contohnya seperti AI ChatGPT. Kalian tinggal mengirim file materi yang dikirim dari dosen, lalu kalian tinggal ketik, tolong jelaskan secara ringkas, jelas, dan padat. Dan itu benar-benar sangat mudah dipahami. Yang kedua, ada ringkasan cepat. Jadi Gen AI merangkum teks panjang, jurnal, atau buku, fokus ke poin yang penting. Contohnya, jika Anda diberi tugas untuk meringkas sebuah novel atau mencari sinopsis, itu jadi tinggal kalian bisa menggunakan AI. Untuk rekomendasi saya yaitu tadi ChatGPT untuk menggunakan merangkum teks panjang.
Yang ketiga ada pembuatan soal. Nah, AI ini juga membuat soal latihan dengan kunci jawaban dan penjelasan secara lengkap dan rinci. Jadi contohnya jika ada guru memberi tugas untuk membuat soal latihan, untuk membuat soal dan juga kunci jawabannya dan juga penjelasannya. Kalian juga bisa menggunakan ChatGPT. Yang keempat, yaitu kerangka tugas. GenAI membantu menyusun kerangka, makalah, atau esai sebagai titik awal. Jadi jika kalian bingung, misal mau membuat makalah atau membuat skripsi, bingung mau mencari referensi di mana, di situ, di sana nggak ada, kalian bisa menggunakan AI untuk referensi awal atau menyusun kerangka awal. Untuk selanjutnya, peran Gen AI. Gen AI berperan sebagai asisten belajar pribadi. Yang pertama, asisten belajar personal. Gen AI adalah asisten personal yang menyesuaikan bantuan untuk tiap mahasiswa. Yang kedua, memudahkan materi sulit. Gen AI menjelaskan konsep kompleks, membantu mahasiswa mengatasi kesulitan materi. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, Gen AI bisa menjelaskan konsep kompleks, membantu mahasiswa mengatasi kesulitan materi. Yang ketiga ada dukungan pembelajaran mandiri. Gen AI memfasilitasi pembelajaran mandiri, eksplorasi topik di luar kelas. Untuk selanjutnya, risiko dan tantangan Gen AI. Nah, kalian menggunakan Gen AI pasti ada risiko dan tantangannya juga. Jadi yang pertama yaitu ketergantungan berlebihan. Nah, jadi untuk bagi mahasiswa terlalu bergantung pada Gen AI itu mengurangi pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi dia tuh sering menggunakan AI, jadi dia tidak terlalu memikirkan pembelajaran yang secara fisik, jadi dia bisa mengurangi pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kedua, isu plagiarisme. Jadi penggunaan Gen AI tanpa atribusi benar dapat memicu plagiarisme, merusak integritas akademik. Yang ketiga, informasi tidak akurat. Output Gen AI tidak selalu akurat. Ingat ya, AI itu tidak selalu akurat. Dan juga verifikasi independen penting untuk memastikan kebenarannya. Jadi kalian jika mencari informasi di AI, itu kalian bisa mengolah-olah lagi. Jangan terpatok dengan satu AI itu. Jadi kalian bisa mencari materi, kalian langsung olah sampai dapat ketemu di titik tengahnya. Contohnya kalian bisa membandingkan dua AI. Misal saya beri contoh di Gemini dan ChatGPT. Itu jika kalian mencari materi tapi di dua-duanya beda, kalian bisa membandingkan lagi. Kalian cari benar-benar yang itu pas buat kalian. Dan selanjutnya yaitu ada keuntungan atau manfaat utama Gen AI bagi mahasiswa. Nah, manfaatnya itu yang pertama, mengefisiensi waktu. Jadi menghemat waktu belajar dengan otomatisasi tugas seperti pencarian informasi dan ringkasan, fokus pada pemahaman mendalam. Yang kedua, peningkatan pemahaman. Gen AI menyediakan berbagai perspektif dan penjelasan bantu kuasai materi sulit secara interaktif. Yang ketiga, ada produktivitas tinggi. Alat bantu ini membantu mahasiswa menyelesaikan tugas lebih cepat, menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi, tingkatan output akademik. Selanjutnya, masa depan pembelajaran dengan Gen AI. Jadi kesimpulannya, Gen AI bermanfaat. Jadi Gen AI adalah alat kuat yang tingkatannya pembelajaran jika dipakai dengan etis. Apa sih maksudnya dengan etis?
dengan etis, yaitu memakai Gen AI itu secara baik dan tidak secara baik dan juga secara etis. Yang kedua, etika adalah kunci. Jadi jika kalian menggunakan AI, jadi kalian harus memiliki etika dan integritas akademik. Itu adalah kunci potensi Gen AI. Yang ketiga, teknologi mendukung. Nah, teknologi mendukung usaha manusia, bukan pengganti pembelajaran mendalam. Itu adalah kesimpulannya. Nah, untuk selanjutnya etika penggunaan Gen AI. Nah, di Gen AI ini kita juga harus menggunakan etika dalam penggunaannya. Contohnya yang pertama, Gen AI sebagai alat bantu. Jika kalian menggunakan Gen AI sebagai alat bantu, jadi Gen AI adalah alat bantu, bukan pengganti. Tingkatan pekerjaan Anda jangan serahkan sepenuhnya. Ingat, jadi kalian jangan terlalu terpicu dengan AI. Dan kalian juga harus meningkatkan pekerjaan. Dan juga pokoknya jangan serahkan semuanya ke AI. Itu bisa membuat Anda tidak pede ke depannya. Yang kedua, tidak menggantikan usaha pribadi. Nah, etika yang kedua ini tetap lakukan usaha kognitif. Pribadi, berpikir, analisis, dan sintetis adalah inti pembelajaran. Jika kalian menggunakan AI, tetaplah lakukan usaha yang benar-benar kognitif, pribadi, berpikir, analisis, dan sintetis. Yang ketiga, menjaga kejujuran akademik. Nah, etika ini jujur tentang penggunaan Gen AI. Hindari klaim palsu atas kepengarangan. Yang terakhir, penggunaan Gen AI bertanggung jawab. Nah, jadi yang pertama, ide awal. Gunakan Gen AI untuk mencari ide atau topik penelitian. Ini adalah praktek terbaik dari menggunakan Gen AI yang bertanggung jawab. Yang kedua, sumber inspirasi. Jadi kalian menggunakan Gen AI untuk mencari-cari inspirasi sebanyak-banyak mungkin di AI tersebut. Gen AI dapat memberikan inspirasi atau sudut pandang baru. Yang ketiga, koreksi bahasa. Nah, Gen AI juga memiliki manfaat untuk memperbaiki tata bahasa dan ejaan. Jadi jika Anda menggunakan AI, Anda membuat makalah, skripsi, dan lain-lain, bisa dikoreksi menggunakan AI. Tapi belum tentu semuanya benar. Yang keempat, esensi pribadi. Jadi pastikan konten inti berasal dari pemikiran Anda sendiri, bukan yang pemikiran nyeleneh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.